Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan kita untuk bisa bertatap muka. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saudaraku, satu hal yang sering dilakukan oleh kebanyakan manusia, satu hal yang dianggap biasa oleh manusia, bukan berarti hal tersebut menjadi satu hal yang dihalalkan oleh syariat kita. Satu hal yang hari ini banyak digemari oleh manusia. Satu hal yang hari ini banyak dilakukan oleh manusia, tapi ternyata di sisi Allah itu merupakan sebuah hal yang diharamkan. Hari ini kita akan menyampaikan satu hal yang banyak sekali dilakukan oleh manusia. Tapi sedikit sekali di antara mereka yang mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Sesuatu itu adalah riba. Saudaraku, hari ini kita melihat dan menyaksikan ada banyak sekali kampanye-kampanye yang didengung-dengungkan yang membahas tentang permasalahan riba. Banyak sekali kita dengar para asatidzah menyampaikan ceramah mereka di mimbar-mimbar. Banyak sekali komunitas yang hari ini muncul yang semuanya itu memerangi satu hal yang disebut dengan riba. Riba itu, saudaraku, adalah merupakan sebuah pertambahan nilai mata uang yang terjadi, yang itu diharamkan oleh syariat Islam. Dan hari ini, saudaraku, ada banyak sekali saudara-saudara kita yang melakukan transaksi ribawiyah, dan mereka tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah merupakan sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berhutang, kemudian mereka mengembalikan dengan cara-cara yang berbau riba. Ada banyak hari ini fasilitas-fasilitas yang coba diberikan, yang coba ditawarkan untuk kemudahan-kemudahan kita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ujung-ujungnya semua itu ada unsur ribawi di sana. Saudaraku, ini menjadi satu hal yang lumrah di mata banyak orang hari ini. Walaupun kita nasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang cukup mendalam, kita sampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan perbuatan riba tersebut. Akan tetapi ada banyak sekali orang yang masih menutup telinga mereka, masih menutup hati-hati mereka, dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan sebuah hal yang wajar. Dengan dalih bahwa banyak sekali orang yang melakukannya hari ini. Dengan dalih bahwa Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan membolehkan transaksi ribawi yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini. Dalil-dalil itu mereka pergunakan yang kemudian menjadi hujjah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang kita tanpa sadar, saudaraku, sudah melakukan sebuah hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun banyak sekali orang yang melakukan, tapi itu bukan menjadi dalil bahwa hal itu kemudian menjadi sesuatu yang
dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sini pentingnya ilmu bagi kita sebelum melakukan sesuatu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita harus berilmu sebelum kita mengatakan sesuatu atau melakukan sebuah perbuatan. Terkadang mungkin ada banyak sekali yang orang hari ini melakukan transaksi ribawi, yang mana mereka melakukan transaksi itu atas dasar ketidaktahuan mereka. Mereka melakukan transaksi ribawi karena memang belum sampai ilmunya kepada mereka. Tapi ada juga orang yang sudah sampai ilmunya kepada mereka, tapi karena desakan kebutuhan duniawi yang melilit jiwa-jiwa mereka, yang melilit diri-diri mereka, maka mereka kemudian memberanikan diri mereka untuk terjerumus ke dalam transaksi ribawi ini. Contoh kasus sudah banyak sekali orang yang kemudian menderita akibat terjerumus ke dalam transaksi ribawi seperti ini. Tapi itu ternyata tidak membuat dan tidak menjadikan efek jera bagi orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Karena bagaimanapun saudaraku, sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada hikmah di baliknya. Sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan membawa kepada maslahat bagi seluruh hambanya. Sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hambanya wajib untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini untuk orang yang belum sadar betapa bahwa riba itu adalah merupakan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat atau lambat pasti mereka akan merasakan betapa bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang menyengsarakan mereka. Kalau tidak hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, maka pasti nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita tentang transaksi ribawi yang sudah kita lakukan selama di dunia. Terkadang kita merasa selamat di dunia ini, terkadang kita merasa merdeka di dunia ini, terkadang kita merasa bahwa kita tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hidup di dunia. Tapi nanti di akhirat, semua itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi bagi kita, telah menghadirkan solusi yang amat sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Betapa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita hambanya bahwa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan perbuatan ataupun transaksi ribawi yang kita lakukan. Jual beli yang kita lakukan ini adalah merupakan satu proses yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bolehkan untuk kita lakukan. Akan tetapi jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau riba. Perbuatan riba ini saudaraku saat ini sudah amat sangat menjangkiti seluruh umat manusia. Terkhusus bagi kita kaum muslimin. Sudah banyak sekali praktek-praktek transaksi ribawi yang hari ini sudah masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Kita mulai dari penukaran uang yang memiliki tambahan-tambahan ketika kita ingin menukarkan uang kita pada saat Hari Raya Idul Fitri.
Ada banyak sekali orang yang menjajakan penukaran-penukaran uang yang ada tambahan-tambahan nilai di sana. Padahal kita tahu saudaraku, mata uang itu adalah merupakan barang yang mengandung unsur riba. Pada saat kita memberi orang dengan nilai 100.000 rupiah, maka yang dikembalikan juga semestinya adalah 100.000 rupiah. Tapi yang terjadi tidak seperti itu saudaraku. Kita memberikan 100.000 rupiah, tapi yang dikembalikan kepada kita kurang dari itu atau lebih daripada itu. Kemudian ada juga transaksi-transaksi riba yang kita lihat di bank-bank yang mengangkat dan membolehkan transaksi-transaksi seperti ini. Ada banyak orang yang terkendala pada saat mereka ingin berusaha dan berniaga. Sehingga kemudian mereka mencari modal dengan modal yang kemudian mengandung unsur ribawi. Mereka berhutang dengan hutang nominal tertentu, akan tetapi kemudian mereka harus membayar dengan nominal yang lebih dari apa yang telah mereka pinjam dari bank tersebut. Ditambah lagi saat ini ada banyak sekali orang yang menjual kendaraan-kendaraan bermotor. Kemudian ada juga orang yang menawarkan penjualan rumah untuk kita jadikan sebagai tempat tinggal. Dan hal-hal lain yang memang itu merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Hari ini banyak sekali orang yang sangat mudah sekali untuk bisa memiliki kendaraan bermotor. Baik itu mobil, sepeda motor, dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Kenapa itu bisa terjadi saudaraku? Karena iming-iming kredit yang mengandung unsur ribawi sudah masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin dan seluruh umat manusia pada hari ini. Mereka ditawarkan dengan kredit-kredit yang memudahkan menurut mereka. Kemudian kita pun tergiur dengan rayuan-rayuan kredit-kredit tersebut. Padahal kita tidak tahu betapa bahwa ada akad dan unsur transaksi ribawi yang terjadi di sana. Dan ini semua tidak kita sadari saudaraku. Sebagian dari kita mengambil hal itu karena kita tidak tahu betapa bahwa itu merupakan sebuah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sedikit hari ini orang-orang yang melakukan hal itu dan mereka sudah tahu hukumnya. Karena akan sangat kecil sekali kemungkinan hari ini ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa riba itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hari ini media-media yang sangat mudah sekali untuk bisa kita akses. Sangat banyak sekali hari ini ceramah-ceramah asatizah kita, ustadz-ustadz kita yang bisa kita dengarkan. Ada banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita baca hari ini tentang hukum transaksi riba tersebut. Maka hari ini saudaraku, bila ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak tahu hukumnya, maka kita perlu untuk bertanya kepada orang tersebut. Bisa jadi mungkin memang dia tidak mau mengetahui sesuatu, sehingga dia merasa bahwa ketika dia tidak mengetahui hal itu, maka dia tidak akan terkena hukumannya sama sekali. Tentu ini merupakan satu tindakan yang tidak benar saudaraku. Kita hari ini sangat dimudahkan dan dimanjakan dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sekali perkembangannya. Kita hari ini disuguhkan dengan teknologi yang sangat memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Tinggal lagi kita tanya hati kita, apakah kita mau menuntut ilmu tersebut atau kita merasa bahwa kita tidak perlu terhadap semua ilmu-ilmu itu. Padahal nanti di hari kiamat saudaraku, kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita dilahirkan ke dunia ini sampai kita meninggal dunia. Semuanya tercatat dan semuanya tersimpan dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua dari kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita membeli rumah kita dengan transaksi yang dihalalkan oleh syariat kita ataukah transaksi ribawi? Karena hari ini orang sangat membutuhkan tempat tinggal.
Tapi ada banyak sekali tempat tinggal yang kita dapatkan dan terdapat di sana unsur-unsur riba pada saat kita membayar dan membeli tempat tinggal tersebut atau rumah tersebut. Dan itu terkadang tidak kita sadari. Karena kita hanya melihat bahwa sepertinya menurut kacamata kita, hal tersebut sangat memudahkan kita. Padahal sesuatu yang kita anggap mudah itu belum tentu itu merupakan kebaikan bagi kita. Maka saudaraku, berilmu merupakan satu hal yang amat sangat penting sekali kita tanamkan dalam diri kita. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui ilmunya sebelum kita kemudian terjerumus ke dalam hal tersebut. Kita ajarkan juga ilmu itu kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada anak dan istri-istri kita. Kita ajarkan mereka betapa bahwa dosa riba itu sangat luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beritahukan kepada orang-orang yang hari ini berkecimpung di dalam transaksi ribawi untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan-pekerjaan tersebut cepat atau lambat pasti akan menyengsarakan kehidupannya. Kalau tidak di dunia, maka itu pasti akan menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Saudaraku, hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, maka hiduplah sebagaimana kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pada saat kita menjalani kehidupan di dunia ini tanpa petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, maka kehidupan kita pasti tidak akan menjadi kehidupan yang bermakna. Tapi pada saat kita hidup di dunia ini dengan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sampaikan kepada kita, maka yakinlah kebahagiaan pasti akan kita dapatkan. Terkadang ada banyak orang yang ketika disampaikan kepadanya sesuatu yang dia sukai, kemudian kita katakan bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa bahwa dunia ini sangat sempit baginya. Kita katakan bahwa sesuatu yang dia sukai dan dia gemari serta dia lakukan, kemudian kita sampaikan kepadanya bahwa ini tidak dibolehkan oleh syariat Islam, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita sampaikan itu, maka kemudian mereka merasa bahwa agama ini mengekang dirinya, bahwa agama ini membatasi gerak-gerik dirinya selama dia hidup di dunia ini. Tentu ini merupakan satu statement, satu persangkaan yang amat sangat salah sekali, saudaraku. Yakinlah kita sebagai hamba Allah bahwa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu baik bagi kita. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga demi kebaikan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa dari kita sebagai hambanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Jadi bagi kita saudaraku yang masih merasa bahwa ketika disampaikan sesuatu yang kita senangi dan dikatakan bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa bahwa agama ini sangat membatasi gerak-gerik kita. Sadarlah bahwa Anda saat ini sedang berada dalam genggaman syaitan yang akan membawa Anda kepada neraka. Itu adalah merupakan suudzon yang sudah kita sampaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan sebuah bentuk buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seburuk apa yang kita sangkakan dan apa yang kita duga. Pada akhirnya saudaraku, kita semua adalah hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kita tidak ada apa-apanya di dunia ini tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk memberikan kita nikmat berupa nyawa dan kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu untuk mencabut nyawa kita hari ini juga. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan pada saat kita melaksanakan dan menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita takut bahwa ketika kita meninggalkan hal itu, meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita merasa bahwa nanti kita akan menjadi miskin, nanti kita akan menjadi sengsara, nanti kita akan menjadi melarat dan lain sebagainya. Itu pasti tidak akan terjadi saudaraku pada saat kita meyakini bahwa yang kita tinggalkan itu adalah merupakan bentuk taat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sebagai hamba tentu harus dan wajib untuk mengikuti dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruginya ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita takut untuk jatuh ke dalam kemiskinan pada saat kita ingin melaksanakan dan mengaplikasikan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan permasalahan transaksi ribawi. Untuk kita hari ini yang masih terjerumus ke dalamnya, segeralah bertaubat. Tinggalkan semua transaksi ribawi itu, apapun alasannya. Untuk kita yang hari ini masih bekerja di tempat-tempat yang mengandung transaksi ribawi, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah pekerjaan Anda. Yakinlah bahwa ketika Anda meninggalkan pekerjaan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan bantu. Allah pasti akan memberikan petunjuk. Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada Anda semuanya. Jangan pernah Anda khawatir. Jangan pernah Anda takut Allah tidak akan memberikan rezeki kepada Anda. Tapi takutlah terhadap azab yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kepada kita pada saat kita senantiasa terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang haram itu terkadang terlihat indah di mata kita, tapi tentu itu semuanya akan menjadi kesengsaraan bagi kita di dunia dan di akhirat. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berpihak kepada kita. Justru kita yang harus berpikir. Justru kita yang harus merenung. Kita hidup di dunia ini untuk tujuan apa? Kita hidup di dunia ini untuk tujuan mentaati dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mari kita aplikasikan bentuk ketaatan kita itu dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu, maka kita akan meraih keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika Allah telah meridhai kita, maka pasti surga akan menjadi tempat kembali bagi kita. Untuk itu saudaraku, saya berikan nasihat ini untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mungkin hari ini ada yang belum tahu betapa bahwa transaksi ribawi yang dia lakukan itu adalah merupakan sebuah yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hari ini Anda sudah mengetahuinya. Dan ketika Anda mengetahui maka tinggalkanlah. Semoga apa yang Anda tinggalkan itu adalah merupakan kebaikan bagi Anda di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.